Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari perwakilan dari kelas 1252 akan menampilkan wayang beber versi modern dengan cerita dengan kisah Ardi Lawet. Pangeran Syekh Jambu Karang berasal dari Jawa Barat. Beliau adalah putra mahkota Prabu Brawijaya Mahesa Tanderman, Raja Pajajaran I. Nama mudanya adalah Raden Mundiwangi. Sebenarnya, beliau akan dinobatkan untuk menjadi pengganti ayahnya menjadi Raja Pajajaran. Namun, beliau lebih suka mengembara sehingga tahta kerajaan diserahkan pada adiknya bernama Raden Mundingsari pada tahun 1190 Masehi. Raden Mundiwangi kemudian bertapa di Gunung Jambu Diba yang terletak di Kabupaten Banten, Jawa Barat. Setelah menjadi bertapa, beliau terkenal dengan nama Jambu Karang dan tempat beliau bertapa dikenal dengan nama Gunung Karang. Suatu kala, ia bersama para pengikutnya pergi mengembara melalui hutan-hutan dan sungai. Alkisah, saat beliau mengembara, beliau melihat 3 nur cahaya putih di belah timur dan sangat tinggi keberadaannya. Namun, pengikutnya tidak melihatnya. Oleh karena itu, beserta 160 pengikutnya, beliau menemukan asal nur tersebut tepat di Gunung Panungkulan di Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, sehingga terkenal dengan nama Gunung Cahyana. Dalam perjalanannya, beliau melalui Karawang atau Jatisari, Sungai Comal dan bertinggal agak lama di sana dan sekarang ada petilasannya bernama Petilasan Geseng Gunung Cupu. Dan menelusuri Sungai Kuripan Gunung Kraton dan ke selatan ke Gunung Kelewat Bojong Sana dan ke selatan menelusuri Sungai Idang, Kedung Budah, Kedung Manggis, Penyindangan, Desa Rajawana sekarang, Kerang Arum, Desa Makam sekarang, dan ke selatan sampailah di Gunung Pangkulan. Tersebutlah seorang mubalik Islam dari negeri Arab yang terkenal dengan sebutan Syekh Atas Angin. Sesudah salat subuh, mendapat ilham bahwa di sebelah timur terdapat 3 buah cahaya putih menjulang tinggi di angkasa. Maka beliau dengan 200 pengikutnya pergi untuk mencari cahaya tersebut. Di Gunung Cahyana, beliau bertemu dengan Raden Mundiwangi atau Jambu Karang yang sedang bertapa setelah menemukan cahayanya yang sama-sama dicarinya. Pangeran Atas Angin memberi salam, namun Pangeran Jambu Karang tidak menjawabnya sebab waktu itu Pangeran Jambu Karang memeluk agama Hindu. Merasa terganggu dengan kehadiran Pangeran Atas Angin, Pangeran Jambu Karang sangat marah dan terjadilah adu kesaktian kedua pangeran tersebut.
Pangeran Jambu Karang dapat dikalahkan oleh Pangeran Atas Angin, sehingga Pangeran Jambu Karang tunduk pada Pangeran Atas Angin dan masuk Islam bergelar Syekh Jambu Karang. Beberapa persyaratan harus dipenuhi oleh Pangeran Jambu Karang agar dapat diterima oleh Pangeran Atas Angin. Antara lain, mandi taubat, memotong rambut, dan memotong kukunya. Pada saat ilmu kualian diajarkan atau diwejang dalam bahasa Jawa, semua gunung di sekitar Gunung Keraton tunduk kecuali satu yang berada di sebelah timurnya, sehingga sampai sekarang dikenal dengan sebutan Gurung Pengkeng atau Gunung Mambakang. Beliau terkenal sebagai mubalik agung dan diberi gelar Haji Purwo atau Haji Purba. Dari sejarah di atas tersebutlah nama Gunung Lawet atau Ardi Lawet yang banyak dikunjungi orang untuk berziarah, pada dasarnya adalah tempat mendekatkan diri Pangeran Syekh Jambu Karang, seperti halnya Rasulullah berhalwat di Gua Hira. Nama Gunung Lawet diambil dari kata holwat atau semedi dalam Islam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangeran Syekh Jambu Karang tinggal di Gunung Cahyana selama 45 tahun.